Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini bertemu lagi dengan saya Pak. Hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak. Yang pernah saya dengar bahwa Bapak ini katanya sudah mendapat karomah. Karomah itu mendapatnya sudah sejak lama. Jadi saya di sini Pak boleh mendengar penjelasan Bapak dari umur berapa Bapak mendapat karomah atau perjalanan Bapak mendapat karomah ini seperti apa Pak? Ya, pertama saya teringat sekali umur 4 tahun pada waktu itu. Jadi ada burung terbang melintas ke tempat saya, balik lagi, melintas lagi sampai 3 kali. Itu berhenti di depan saya. Jadi saya pikir mau apa burung ini. Saya ambil tanah sedikit, saya gulung-gulungkan, saya lemparkan gini, tas kena mati. Oh, luar biasa ya Pak. Biasa. Jadi begitulah mula-mula karomah itu diberi oleh saya waktu saya berumur 4 tahun. 4 tahun. Jadi setelah Bapak mendapat karomah itu, apakah Bapak ada mimpi atau bagaimana itu Pak? Wah, mimpi itu berturut-turut. Tapi saya nggak tahu kalau itu karomah, saya pikir mimpi biasa. Misalnya mimpi pertama saya itu saya diajak oleh Allah menuju ke suatu tempat, dan saya ditunjukkan tempat itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dibawa lagi saya ke dalam. Di sana ada tertulis Al-Fatihah sampai habis. Kemudian di sudut sana ada tertulis lagi Ayatul Kursi sampai habis saya baca. Padahal pada waktu itu saya belum mengerti apa itu arti Fatihah, apa itu arti ayat kursi. Jadi saya hafal dulu. Setelah hafal barulah saya tanya kepada guru saya, namanya Pak Saiman Edianto. Itulah mula pertama saya mengenal karomah ini. Oh, berarti setelah Bapak mendapat karomah ini, Bapak bisalah untuk mengobati orang dengan secara ilmu Allah gitu Pak ya? Itu pun belum tahu kalau pengobatan itu berasal dari Allah, karena asal ada anak kecil sesama lantas sini ku sakit man pinggangnya. Oh coba mari ku tengok. Inilah sembuh ini nampaknya. Iya man, betul sembuh. Saya pun nggak tahu kalau itu ilmu dari Allah. Itulah. Oh, berarti itu luar biasa ya Pak ya. Seperti para nabi juga Pak. Para nabi itu kan ada mendapat wahyu ya, katanya kalau manusia itu karomah ya katanya. Berarti semua manusia itu, tidak semua manusia bisa untuk mendapat karomah Pak ya? Enggak, tentu enggak dapat. Mungkin 15 juta di antara satu. Jadi Bapak di sini sudah mendapat karomah Pak. Apakah Bapak bisa nggak untuk melihat makhluk-makhluk halus gitu ya kan? Bisa nggak? Ya nampaknya bisa, tapi kan kita nggak fokus ke makhluk halus itu, karena makhluk halus itu kan dia alam sendiri lah. Jadi kalau kita lihat ditunjukkan oleh Allah jin, macam mana Islam, macam mana kafirnya itu diceritakan oleh Allah kepada saya. Kemudian tentang makhluk-makhluk yang lainnya, mandinya begini, segala macam itu diceritakan. Kemudian tentang iblis, saya diberitahu iblis, itu dia iblis. Kamu kesana jumpai dia. Jadi saya temui dia. Rupanya dia sedang duduk di tunggul hitam. Disitulah saya cerita bahwasanya apa kata iblis, ya saya nggak berdaya, apa yang kamu lakukan ini. Sudah sampai di situ aja, lantas pergi dia. Oh begitu ya Pak ya, luar biasa.
Jadi Pak, umur Bapak sekarang udah berapa tahun ya Pak? Ya, udah mencapai 67. Oh, 67. Berarti sampai sekarang karomah itu masih melekat ya Pak ya? Ya, nampaknya bertambah. Tapi kita kalau ada orang minta berobat, ya kita nggak dikasih uang itu memang harus nggak bisa dikasih. Saya pikir itu langkah rezeki pertemuan dari Allah kepada kita, Iya. bahwa hamba-hamba ini perlu bantuan. Ya berarti kita mengobat itu karena Allah ya Pak ya. Karena Allah. Ya, berarti tidak boleh meminta sesuatu dari orang ya kan? Iya. Selama ini Pak, apakah Bapak sering sakit atau tidak Pak? Ya, itu nampaknya jarang sekali sakit. Udah hampir 30 tahun lebih lah nggak pernah sakit-sakit nampaknya. Tapi yang mudah-mudahan Allah memberikan cobaan-cobaan ini untuk saya, karena saya nggak berbuat neko-neko gitu. Oh, Maka saya diberi sehat. luar biasa yang orang yang mempunyai karomah ini ya Pak ya. Iya. Macam Bapak ini kan mempunyai karomah Pak. Jadi apa saja Pak syarat-syarat orang yang bisa mempunyai karomah itu Pak ya? Iya. Ini kita katakan harus mengaji lah dari awal sampai kita mau mati, usahakan mengaji. Mengaji itu mengaji apa Pak? Ilmu tauhid gitu. Ya, ilmu tauhid lah kita pelajari. Berarti Bapak sekarang ini dulu atau sekarang ini Bapak mengajar tauhid juga lagi. Ya memang setiap hari itu ada terpampang di pinggir rumah itu pengajian di sini. Tapi ternyata hanya 1-2 itu pun kita lakukan. Yang penting kita berusaha untuk berbuat zikir kepada Allah. Tapi Pak, alasan salah satu seseorang itu mendapat karomah, apakah itu dikarenakan ibadahnya Pak? Sebenarnya kita kurang memahami bahwa hati seseorang pun bisa menyebabkan dapat karomah itu. Jadi samping kita beribadah kepada Allah. Berarti kalau orang yang ibadahnya kurang mungkin bisa juga mendapat karomah dari Allah ya Pak ya? Iya, yang penting ibadah itu kurang, tapi tidak-tidaknya 5 waktu sehari semalam. Tapi hati itu terpaut kepada seseorang, apakah ini perlu dibantu atau enggak, sedangkan kita enggak punya. Jadi seperti itulah karomah ya Pak ya. Berarti karomah itu Bapak bisa mengenal Allah lebih dekat gitu ya Pak ya. Iya. Dan salah satu cara mengenal Allah itu dengan cara kita beribadah gitu Pak ya. Dengan cara kita tidak mengetahui dari mana datangnya kenal Allah itu, yang penting kita dalam mempelajari ilmu-ilmu hakikat, kita mengenal wujud idam bako mukhalafat lil hawadith dan seterusnya. Kemudian hati kita lembutkan. Hati kita lembutkan itu yang terutama sekali, harus hati dulu. Oke guys, Bapak ini mempunyai karomah ataupun ada juga membahas tentang mengenal Allah. Mungkin kalau di luar sana ada yang memahami ilmu tauhid, mungkin teman-teman semuanya paham juga dengan apa yang dimaksud oleh Bapak M. Isman ini ya Pak ya. Karena sebagian orang yang tidak memahami, dia tidak tahu ya kan. Orang yang tidak memahami ilmu tauhid seperti saya juga begitu ya kan. Ini saya mau banyak belajar juga sama Bapak gitu. Luar biasa ya Pak ya kalau punya karomah itu. Jadi Pak, ini kan saya mau minta pesan-pesan dengan Bapak untuk anak muda ataupun orang-orang Islam lah rata-ratanya Pak. Apa pesan-pesannya Pak? Ya, pesan kita baik yang muda atau yang tua, setidaknya marilah kita mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada agama. Mudah-mudahan dengan cara mempelajari itu kita terpilih menjadi kekasih Allah. Iya.
Berarti kita harus banyak beribadah Pak ya. beribadah. Jadi ibadah itu tidak ada batasnya Nggak Pak ada ya. batas, ya. Mungkinan kalau kita rajin beribadah, mungkin Allah sayang dengan kita. Bisa jadi karomah datang dengan sendirinya Iya. Pak ya. Macam kita berjuang untuk mensucikan hati, tapi kalau Allah nggak berkehendak kan tentu belum dapat. Jadi kalau udah mendapat karomah itu macam seperti Bapak ini, ada nggak rasanya tuh selalu marah atau bagaimana gitu? Kalau kita udah mendapatkan ini rasa sedih. Kalau kita melihat seseorang atau seorang teman sedih, kita nggak bisa membantu, itu aja. Kebanyakan hati ini merasa bunda atau bulana dan lain sebagainya. Oh, Sedih. berarti Bapak apapun yang diberi oleh Allah Bapak tetap terima ya Pak ya. Iya. Jadi macam Bapak ini kan adalah seorang penjahit juga ya kan. Jadi kalau seandainya pemasukan penjahit itu kurang apa semua, tetap bersyukur Pak ya. Ya, itu langkah rezeki pertemuan maut itu ya kita terima juga semua. Jadi Pak salah satunya itu mohon maaf Pak ya. Itu macam Bapak tuh kan mempunyai jenggot panjang. Itu alasan utamanya apa tuh Pak? Sebetulnya jenggot ini bukan menjadi masalah bagi orang-orang yang bertemu kepada Allah dan Rasul. Tapi kebetulan kita ya diberi jenggot gitu. Ya, harus dijaga Pak Harus ya. dijaga. Menurut sunnah Rasul ya Pak ya. Iya. Memang ada juga sejarah jenggot ini, sampai saya dulu direndam oleh Rasulullah ke dalam telaganya dia. Lebih panjang lah ceritanya. Oke Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Lain waktu kita akan menyumpai Bapak lagi, bertanya-tanya tentang masalah ilmu tauhid, ilmu kalam ya kan, dan ilmu-ilmu lainnya ya Pak ya. Yang terutamanya ilmu mengisahkan Allah atau mendekatkan diri pada Allah Pak ya. Cukup sekian dulu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.